Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ingin membahas hikmah Idul Fitri. Yang pertama yang perlu kita bahas bersama, apa sebenarnya arti kata Idul Fitri. Sepakat semua bahwa Id itu terambil dari kata ada, ya'udu idan, dalam arti kembali. Jadi kalau kita berkata Idul Fitri, itu kembali kepada fitri. Nah, sekarang fitri itu apa artinya? Nah, di sini ada beberapa makna yang kesemuanya bisa menunjuk kepada hari Lebaran setelah puasa Ramadan. Fitr yang pertama, dari segi bahasa itu berarti asal kejadian. Sehingga beridul fitri, kita kembali kepada asal kejadian kita. Asal kejadian kita itu antara lain bahwa kita lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa. Nah, dari sini Idul Fitri kita kembali kepada kesucian. Nah, dalam konteks memperoleh kesucian itu, kita harapkan bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan selama sebulan itu, pendekatan diri kita kepada Allah, istighfar dan permohonan ampun kita itu menjadikan Allah telah membersihkan kita dari dosa-dosa antara kita dengan Allah. Tinggal lagi dosa-dosa kita antar sesama manusia. Nah, karena itu pada Idul Fitri, supaya kita benar-benar kembali kepada kesucian, maka di Idul Fitri itu kita hendaknya bersilaturahim, menghubungkan yang putus, kita saling memaafkan, dan lain-lain sebagainya. Itu makna pertama dari Idul Fitri. Makna yang kedua itu begini. Ada ayat Al-Quran menyatakan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Di sini ada dua makna yang bisa ditarik dari ayat ini dalam konteks pemahaman tentang arti fitrah. Yang pertama, asal kejadian. Asal kejadian yang dimaksud di sini berbeda dengan asal kejadian yang dimaksud di sana. Karena asal kejadian yang dimaksud di sini adalah asal kejadian kita dalam arti naluri yang melekat pada diri kita. Saya ingin beri contoh. Naluri manusia berjalan dengan kakinya, berpikir dengan akalnya, mendengar dengan matanya, mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya. Nah, salah satu fitrah itu yang melekat pada diri manusia adalah kesadaran keagamaan, kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita maknai fitrah dalam hal ini adalah asal kejadian, maka dengan beridul fitri kita kembali sadar akan asal kejadian kita. Salah satu di antaranya itu adalah kemantapan keberagamaan di dalam jiwa kita. Manusia secara fitrah mempunyai banyak kebutuhan jasmani dan rohani. Tetapi itu bertingkat-tingkat derajat pemenuhannya. Kita lebih bisa bertahan lama tidak makan daripada tidak minum. Kita lebih bisa bertahan lama tidak berhubungan seks dibanding dengan tidak makan. Nah, naluri yang paling lama dapat ditangguhkan itu adalah kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Itu ada orang-orang baru kembali kesadarannya itu sesaat sebelum dia wafat. Nah, kita dengan Idul Fitri, kalau kita artikan kembali kepada naluri asal kejadian kita itu, maka kita berarti kita kembali kepada kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menyesuaikan semua aktivitas kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah.
kita bisa melanjutkan ini dengan berkata, janganlah setiap setiap objek ada caranya untuk pendekatannya. Nah, dalam konteks iman yang diperlukan itu adalah kebersihan hati, maka bersihkanlah hati Anda untuk memperoleh keimanan yang kuat. Makna yang ketiga dari fitrah, dari ayat yang dibacakan tadi, dikatakan dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kalau begitu, fitrah adalah agama. Semua manusia diciptakan dengan keyakinan tentang kehadiran Allah. Kalau kita kembali beridul fitri, maka kita kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar itu, menurut keyakinan kita, adalah yang menggambarkan keyakinan tentang wujud Tuhan, menggambarkan keyakinan tentang adanya hari kemudian, dan menggambarkan keharusan untuk melakukan hubungan interaksi yang positif dengan siapapun. Ad-dinul muamalah. Agama itu atau keberagamaan itu adalah interaksi positif. Semakin baik interaksi positif Anda, semakin baik keberagamaan Anda. Semakin buruk keberagamaan Anda. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah ketulusan. Semakin tulus, semakin baik keberagamaannya. Nah, kalau kita berkata Idul Fitri dalam pengertian ini, maka kita kembali menganut dan mengamalkan agama yang benar. Keberagamaan yang benar itu adalah interaksi positif. Keberagamaan yang benar itu adalah ketulusan. Nabi ditanya ketulusan terhadap siapa? Ketulusan kepada Allah, ketulusan kepada Nabi, ketulusan kepada kitab suci, ketulusan kepada masyarakat umum, dan ketulusan terhadap diri kita sendiri. Nah, itulah arti Idul Fitri. Ada pendapat keempat yang saya tidak cenderung memahaminya, tapi ada yang berkata Fitri itu seakar dengan kata futur, yakni makan pagi. Nah, sekarang dengan berlebaran kita kembali makan pagi katanya. Ini makna hemat saya terlalu dangkal sehingga kita ingin membatasi diri kita dalam memahami makna Idul Fitri itu dengan makna-makna yang kita kemukakan di atas. Bahwa dia adalah kita kembali kepada kesucian kita kembali menganut agama yang benar, kita kembali bersih dari segala dosa, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Satu lagi yang saya ingin tambahkan, bahwa kesucian itu adalah gabungan dari 3 hal, benar, baik, dan indah. Kalau hanya benar belum namanya suci. Benar dan baik belum suci, tapi dia adalah benar, baik, dan indah. Mencari yang benar menghasilkan ilmu, mencari yang baik menghasilkan akhlak, dan mencari yang indah menghasilkan seni. Orang yang suci adalah yang dapat mewujudkan kesucian itu dalam ketiga bentuk tadi, sehingga dia adalah seorang ilmuwan sekaligus budiman dan sekaligus seniman. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan sebagai mukaddimah untuk diskusi kita. Silahkan. Masya Allah, jazakallah. Pak Fahmi sudah bisa keluar suaranya, coba dites Pak. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Mangga, silakan di take over. Terima kasih Pak Batiar, Afwan, Pak Quraisy, karena tadi ada kendala teknis. Mungkin juga beberapa teman juga saat ini juga ada kendala teknis, tidak bisa mendengarkan audio atau menyampaikan pesannya melalui audio. Jadi beberapa salah satu solusinya adalah mendengarkan kegiatan ini melalui jalur melalui Facebook. Pak Quraisy, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf tadi saya telat bergabung karena ada kendala teknis. Dari paparan Pak Quraisy tadi, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh Bapak jamaah sekalian melalui chatroom atau melalui Facebook. Nah, untuk sambil menunggu pertanyaan yang akan datang, Pak Quraisy mungkin bisa juga, karena sekarang ini kan sebagaimana kita ketahui kondisinya juga akan sangat unik.
Jadi kita sama juga di belahan dunia lainnya, di Belgia juga meskipun saat ini tingkat karantinanya terus menurun, tapi tetap dibatasi untuk pengumpulan massa, termasuk untuk kegiatan ibadah nanti juga menjelang sholat Id. Mungkin Pak Quraisy juga bisa menyampaikan kepada kita bagaimana nanti kita mengantisipasi. Ada juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah mengenai tata cara ibadah sholat Id nanti di rumah, karena ada, kalau kita pantau di WhatsApp grup, nampaknya juga banyak sekali ada yang menyampaikan ya banyak apa namanya masukan-masukan, tapi tata caranya juga ternyata juga nggak seragam. Mungkin Pak Quraisy bisa menyampaikan kira-kira apa yang akan bisa kita lakukan untuk mengisi nanti pas tanggal 1 Syawal mendatang. Ya, kalau dalam hal salat Idul Fitri, sepakat ulama bahwa itu dapat dilakukan di rumah. Memang mereka berbeda-beda dalam konteks persyaratan-persyaratannya. Misalnya, ada yang berkata harus berjamaah. Yang berjamaah, ada yang berkata bahwa kalau di rumah berjamaahnya jumlahnya sama dengan jumlah yang diperlukan untuk sholat Jumat. Jumlah yang diperlukan untuk sholat Jumat itu ada yang berkata 40, ada yang berkata 12. Tetapi ada fatwa MUI menyatakan berjamaah itu minimal 4 orang. Jadi kita bisa lakukan sholat Idul Fitri itu dengan berjamaah minimal 4 orang, kemudian dengan tata cara yang biasa dilakukan pada saat normal untuk salat Idul Fitri. Takbirnya 7 selain takbiratul ihram, 5 dalam rakaat kedua selain takbirat peralihan. Itu caranya. Kemudian ada yang berkata bahwa hendaknya ada khutbah, ada juga yang berkata tidak harus ada khutbah. Tapi hemat saya menyampaikan nasihat-nasihat dalam konteks berkumpul 4 orang itu baik juga untuk dilakukan. Saya kira itu secara umum ya. Jadi tidak, walaupun salat Idul Fitri itu bukan salat wajib, tapi karena dia hanya terjadi sekali setahun, maka alangkah baiknya kita lakukan itu walaupun dalam bentuk yang sangat minimal. Itu saya kira ya yang saya bisa kemukakan. Baik Pak Quraisy, ada pertanyaan juga dari jamaah. Apa sebetulnya doa yang sebaiknya disampaikan saat malam Idul Fitri? Iya. Yang pertama dulu, doa itu tidak mutlak harus yang harus tertentu. Doa itu dialog antara hamba dengan Tuhan. Menyampaikan keluhannya, menyampaikan harapannya. Jadi berdoalah sesuai apa yang Anda harapkan dari Tuhan. Tentu saja yang diharapkan itu antara lain diterima ibadah kita selama bulan Ramadan, diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan harapan-harapan kita, baru nanti disisipkan di situ kalau ada harapan khusus. Dan dalam doa itu juga salah satu dari adab berdoa itu, jangan hanya berdoa menyangkut kepentingan duniawi, berdoa juga lah untuk kepentingan ukhrawi, dan jangan hanya berdoa untuk diri, tapi libatkan juga doa untuk orang-orang yang lain. Itu prinsipnya doa. Baik. Ya kan? Memang sapaan di saat Idul Fitri itu yang populer ada 2. Pada masa Nabi, sapaan itu berbentuk doa, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah Anda. Yang kedua itu minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kita dan orang-orang yang memperoleh keberuntungan dengan mendapat pengampunan ilahi serta surganya. Itu doa secara umum. Tapi kalau mau secara khusus terserah masing-masing.
Dan saya tidak menganut pendapat yang menyatakan bahwa doa harus dalam bahasa Arab. Doa itu ada ungkapan, kalau Anda ingin bercakap-cakap dengan Tuhan, berdoalah. Kalau Anda ingin Tuhan bercakap-cakap dengan Anda, bacalah Al-Quran. Jadi itu dialog antara hamba dengan Tuhan. Saya kira demikian. Ya. Ini selaras sekali dengan salah satu pertanyaan dari jamaah Pak Quraisy yang tadi. Jadi ucapan minal aizin wal faizin itu tidak hanya populer di Indonesia aja, Pak Quraisy ya. Memang jamak disampaikan juga oleh negara-negara lainnya. Silahkan. Ya, selanjutnya Pak Bahtiar akan menyampaikan pertanyaan langsung. Mangga Pak Bahtiar. Terima kasih banyak Pak Fahmi Habib, ini balik lagi ini, Masya Allah tadi itu penjelasannya saya harus mengenai fitrah itu. Dalam Al-Quran kan ada dijelaskan bahwa kita ini sebelum lahir ke dunia sudah diberi pengakuan oleh Allah SWT atau ditanyakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kira-kira pengakuan fitrah tadi apa hubungannya dengan Idul Fitri yang kita adakan sekarang ini, dan apa hubungannya nanti dengan menjelang kematian kita kira-kira ketika kita kembali kepada Allah? Nah, itu tadi ayat alastu birabbikum itu difahami oleh banyak ulama tafsir dalam arti perjanjian antara manusia dengan Tuhan sebelum setiap orang lahir di pentas bumi ini. Jadi ada di suatu alam itu dinamai alamuz dzarrah, di mana Tuhan meminta kepada semua makhluk dari anak cucu Adam, minta pengakuan bahwa apakah kalian mengakui bahwa saya adalah Tuhan kamu? Mereka semua menjawab syahidna. Jadi ini berarti sebenarnya dalam diri manusia sudah tertancap sebelum kelahirannya di bumi, sampai kemudian itu dia bawa dalam kelahirannya keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah. Nah, di sini kita bertemu dengan sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu lahir membawa fitrah, kesadaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kesadaran tentang keesaan Allah ini dikotori oleh lingkungan. Boleh jadi oleh orang tuanya, boleh jadi oleh teman-temannya. Sehingga sedikit demi sedikit fitrah ini menjauh dari manusia. Dia menjauh, tapi tidak mungkin akan tercabut dari jiwa manusia. Itu selalu ada. Hanya bisa dalam suatu saat dia menguat, bisa juga dia melemah. Tetapi tidak mungkin akan hilang sama sekali. Itu sebabnya Fir'aun pun yang mengaku Tuhan, itu pada akhirnya sebelum rohnya tercabut, dia mengakui bahwa saya sekarang percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh Nabi Musa. Tapi Allah berfirman kepadanya, al-ana, baru sekarang, sedang sebelumnya tidak. Jadi fitrah itu melekat pada diri kita. Nah, puasa ini, kegiatan-kegiatan ini kita harapkan dapat membersihkan kotoran-kotoran, debu-debu yang melekat di hati kita itu, sehingga dia semakin kuat, dia semakin mantap, dan dia terus-menerus akan menemani kita. Jadi itu kaitannya fitrah itu tadi dengan janji kita dengan Tuhan dan dengan Idul Fitri ini. Ya. Terima kasih Pak Quraisy. Selanjutnya dari Ibu Mahmudah itu dari NWAP menanyakan, seandainya bangun agak kesiangan untuk sholat tahajud, waktunya hampir untuk sholat subuh, pertanyaannya lebih baik mengerjakan sholat tahajud atau sholat sunat wudhu? Tahajud atau sholat sunnah? Wudhu, sunnah. Ya. Sunat subuh, ya. Sholat wudhu, Pak Quraisy. Sunat wudhu. Ya. Sekarang begini, oke. Kita ada waktu sholat tahajud menjelang fajar.
Kalau fajar masuk, maka atau sebelum fajar masuk ada sholat namanya sunnatul fajar. Betul. Setelah sunnatul fajar ada sholat qabliyatis subuh, sebelum sholat subuh. Setelah qabliyatis subuh baru ada sholat subuh. Nabi tidak pernah meninggalkan qabliyatis subuh. Sholat sunnah sebelum subuh. Itu setelah masuk waktu subuh. Jadi jangan tinggalkan itu. Itu yang dilukiskan oleh Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan apa isinya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Baik. Kalau tidak bisa tahajud, tidak ada waktu lagi, ya tidak apa-apa. Apalagi kalau hanya sholat al-fajr, tidak apa-apa. Jadi kita mendahulukan yang lebih penting atas yang penting, kita mendahulukan yang penting atas yang kurang penting. Saya kira itu rumusnya begitu. Baik, Pak. Ya. Selanjutnya dari Bapak Sony Agung. Pak Sony ini menanyakan, apakah ibadah yang terbaik harus dilakukan menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan sesuai dengan yang pernah Nabi Muhammad SAW lakukan? Hemat saya tidak mutlak. Ibadah terbaik itu punya kaitan dengan kondisi, situasi, objek, dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi Anda punya uang, akan sedekahkan pada 10 malam terakhir. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang sangat membutuhkan uang. Dan dia mengharapkan dari Anda. Ketika itu, walaupun belum sampai 10 malam terakhir, berikanlah kepada yang butuh itu. Insya Allah itu lebih baik daripada mensedekahkan kepada orang lain yang tidak sebutuh apa yang ini. Jadi beribadah itu pun harus lihat kondisinya, lihat objeknya, lihat ininya. Memang Nabi SAW menganjurkan atau banyak sekali melakukan aneka kebaikan pada 10 malam terakhir. Itulah logikanya kira-kira seperti ini. Diduga keras bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Dugaan. Dan yang mengerjakan suatu kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan 82 tahun lebih. Sehingga kalau Anda melakukan satu kebaikan, itu berlipat 82 kali seakan-akan. Padahal di luar itu tidak ada Lailatul Qadar, tidak sampai seperti itu. Maka karena itu Nabi sangat-sangat menganjurkan dan melaksanakan aneka kebajikan berlipat ganda pengamalan beliau dibanding dengan malam-malam 10 Ramadan. Bukan seperti kita sekarang ini 10 Ramadan sudah menurun staminanya. Kalau Nabi justru meningkat staminanya. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Qurais, ada dari Ibu Wahidah Maghrabi. Izin bertanya, banyak teman pelajar yang tinggal sendiri di apartemennya, dan jika di rumahnya berjumlah kurang dari 4, dengan kondisi seperti ini, bagaimana hukum menjalankan sholat Idul Fitri di masa pandemi seperti sekarang? Ya, saya kira saya sudah jelaskan tadi. Kalau ya, berempat, silahkan sholat berjamaah. Laksanakan sholat Idul Fitri berjamaah sebagaimana ketentuan-ketenuan yang ditetapkan itu. Jadi dia itu harus dilaksanakan setelah terbit matahari dan berakhir waktunya sebelum waktu zuhur. Tetapi semakin cepat semakin baik. Ada sunnah-sunnahnya yang perlu baik untuk dilaksanakan, mandi, makan beberapa butir korma atau beberapa makanan ringan untuk membuktikan bahwa memang benar-benar kita sudah tinggalkan puasa. Jadi bisa dilakukan dengan 4 orang itu bisa dilakukan. Baik. Selanjutnya terkait dengan Idul Fitri, terkait dengan zakat Pak Qurais. Ya. Jadi sekarang ini kan mau nggak mau kita nggak ketemu dengan amil pengumpul zakatnya. Nah kemudian bagaimana kemudian kita menyampaikan akad penyampaian zakat kita kepada amil? Ya, tidak harus melalui amil. Ya. Serahkanlah kepada siapa yang Anda anggap butuh. Bahkan, saya ingin tambahkan, seandainya memang
waktu pemberian zakat fitrah itu adalah harus tuntas sebelum khatib menyelesaikan khutbahnya. Ada yang berkata sebelum khatib berkhutbah. Tetapi ulama-ulama membolehkan untuk menyerahkannya setelah itu selama itu telah disisihkan di suatu tempat tersendiri dan baru akan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi tidak harus pada hari Lebaran. Yang penting Anda sisihkan di lemari. Ini zakat fitrah saya sudah taruh di sini. Saya kira begitu. Jadi tidak mutlak untuk ini. Baik kalau bisa diberikan sebelumnya, tapi kalau tidak bisa ditangguhkan sampai waktu yang memungkinkan. Jadi kalau zakat fitrah dikumpulkan 1 atau 2 minggu dengan ditransfer seperti saat sekarang, nggak masalah? Ya, bisa saja. Ya. Mungkin dari jamaah ada yang mau menyampaikan langsung pertanyaan kepada Pak Qurais. Saya persilakan. Nampaknya emang ada pertanyaan dari Ibu Una Marzuki. Kalau kita merasa bersalah kepada seseorang dan kita meminta maaf kepada orang tersebut, tapi orang yang kita minta maaf tidak merespon kita, bagaimana itu Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Una, Pak Qurais. Ya, satu hal yang kita harus ketahui dulu yang pertama. Yang bersalah itu diminta, dituntut untuk meminta maaf atas kesalahannya. Sedangkan yang dilukai hatinya itu bebas untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Tuhan tidak ingin mencabut haknya. Dia bisa berkata, saya tidak maafkan kamu. Dia bisa berkata, saya akan tuntut di hari kemudian. Itu haknya. Allah hanya mengingatkan bahwa, hai mereka yang enggan memaafkan, apakah engkau tidak mau dimaafkan oleh Tuhan? Jadi kalau mau dimaafkan oleh Tuhan, maafkanlah juga yang bersalah kepada Anda. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau memberi maaf ini diingatkan bahwa apa yang Anda akan tuntut dari yang telah meminta maaf kepada Anda, itu akan diberikan oleh Tuhan hak Anda, tetapi apa yang Anda terima itu jauh lebih sedikit daripada apa yang dianugerahkan Allah kepada Anda seandainya Anda minta maaf. Jadi didorong untuk memberi maaf, seandainya Anda memberi maaf. Yang ketiga, mari kita lihat yang dapat mendorong seseorang untuk memberi maaf. Yang ketiga begini. Siapa yang melukai hati Anda dan Anda tidak memaafkan dia, itu hati Anda terganjal olehnya. Begitu lihat fotonya aja sudah jengkel. Sudah tidak bisa bekerja dengan tenang. Tapi kalau Anda memaafkan dia, Anda mendapat teman baru dan dapat mendukung Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diingat bahwa yang bersalah itu boleh jadi bukan dia yang bersalah, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan dia salah. Boleh jadi dia sedang kesulitan. Boleh jadi dia sedang dimarahi oleh bosnya. Boleh jadi dia sedang cekcok dengan orang lain. Sehingga timbul kegiatan-kegiatan yang menempa Anda. Apa kesalahan yang dilakukannya itu bisa Anda lakukan lebih besar dan lebih buruk dari apa yang dia lakukan. Sehingga ini mestinya mendorong setiap orang yang dimohon kepadanya untuk memaafkan, mendorong untuk paling tidak membenci yang melakukan kesalahan, tetapi membenci kesalahan itu, sehingga siapapun yang bersalah, dia tidak tolak permintaan maafnya, tetapi dalam saat yang sama, dia tidak senang dengan perbuatan yang buruk itu, baik terjadi dari orang lain maupun terjadi dari dirinya. Jadi rugi yang tidak mau memberi maaf itu. Rugi di dunia, kehilangan teman, rugi di akhirat,
kehilangan ganjaran, rugi dengan dirinya karena dia akan selalu merasa risau, tidak tenang, tidak damai selama dia teringat orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Saya kira itu ya, jadi keliru tuh yang tidak mau meminta maaf, walaupun itu haknya. Nah, karena itu saya ingin tambahkan sekali lagi, karena itu kalau Anda ingin dimaafkan kalau Anda ingin terbebaskan dari tuntutan yang bersangkutan dengan menjadikan Allah mengambil alih tuntunannya, maka berbaik-baiklah kepada Allah. Sama dengan seorang yang berhutang, dia tidak punya uang, tapi dia punya teman yang kaya. Temannya yang kaya itu akan berkata, Anda sahabat saya akan membayarkan Anda hutang Anda. Bersahabatlah dengan Tuhan, dekatlah kepada Tuhan. Yang tidak mau memaafkan Anda, Allah yang akan membayar kepadanya. Tapi ingatlah, bahwa yang tidak mau memaafkan, Anda merugi dunia dan akhirat. Jadi kita memaafkanlah. Saya kira demikian. Ini pertanyaan terkait Pak Quraisy. Bila orang tua kita sudah wafat, bagaimana cara kita meminta maaf atas doa yang kita lakukan dulu semasa mereka hidup? Ya, yang pertama, jalin hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, doakan orang tua Anda. Itu semua disertai dengan penyesalan atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap orang tua. Baik. Selanjutnya ada Mas Iqbal, Pak Quraisy menanyakan, apakah suatu ayat atau surat tertentu dalam Quran mempunyai keutamaan dibandingkan ayat-ayat atau surat-surat lainnya? Dan bagaimana hukumnya jika memandang ada ayat yang lebih utama dari ayat lainnya dan dianggap sebagai bagian dari amalan yang untuk mengharapkan sesuatu? Iya, itu sepakat ulama bahwa surah yang paling agung dalam Al-Quran itu suratul Fatihah. Ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Itu sebabnya biasanya pada awal doa dan akhir doa itu dimulai dengan kalimat alhamdulillah, akhir doa diakhiri dengan alhamdulillah, dan secara sempurna biasa dengan membaca surat Al-Fatihah itu. Itu sepakat ulama tentang itu. Ayat yang teragung itu ayat kursi. Dalam satu ayat itu ditemukan nama Tuhan atau yang menunjuk kepada Tuhan itu 17 kali. Sehingga yang membacanya selalu berada atau merasa berada dalam lingkungan Allah, selalu merasa bahwa dia bersama Allah dan Allah bersama dia. Nah, karena itu ayatul kursi itu sangat dianjurkan untuk dibaca kapan dan di mana saja, apalagi pada saat-saat merasa ada gangguan atau ancaman. Saya kira itu ya, jadi sepakat ulama itu. Bahkan ulama ada menghitung ayat yang paling memberi harapan ayat ini, ayat yang paling mencakup segala macam kebaikan ayat ini, dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Sony. Hal apa saja yang dapat dilakukan anak untuk almarhum ibundanya kita selain zakat dan doa di bulan Ramadan ini? Bukan hanya di bulan Ramadan, itu dulu satu yang saya ingin katakan. Jadi mendoakan ibu minimal setiap hari sekali. Kalau mau lebih tinggi lagi, setiap habis sholat wajib doakan. Laksanakan wasiat-wasiatnya. Berbaik-baiklah kepada sahabat-sahabatnya. Itu semua adalah bagian dari bakti kepada ibu bapak setelah kematiannya. Doakan, melaksanakan wasiatnya, atau ada lagi yang ulama-ulama juga garis bawahi, jangan permalukan dia di alam sana. Dalam arti, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk sehingga dia yang memandang dari alam sana itu menjadi malu melihat keadaan. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, oleh anak yang orang tuanya telah mendahului. Saya kira begitu ya. Ya. Selanjutnya dipersilakan Pak Bahtiar untuk menanyakan kembali pertanyaannya.
Alhamdulillah. Dua pertanyaan ini Habib. Yang pertama tadi menarik bahwa Habib ketika menerjemahkan kata amin. Itu hadis Nabi barangkali Habib kalau saya tidak salah. Ad-dinu nasihah. Habib menggunakan kata ketulusan, ya. Ad-din itu sebagai ketulusan. Mohon diberi seperti penjabaran lebih lanjut. Nah, kita ini bagus. Kita ini seringkali memahami kata dalam bahasa Arab sama persis dengan kata dalam bahasa Indonesia. Walaupun katanya sama, tapi sebenarnya digunakan oleh satu bahasa dengan makna yang lain. Jangan jauh-jauh. Kita saja di Indonesia bisa menggunakan kata yang sama digunakan oleh saudara-saudara kita di Malaysia, tetapi maknanya sudah berbeda. Ibu pejabat itu apa tuh artinya? Ibu kota, Pak. Ibu pejabat itu di Malaysia artinya kantor. Ya. Kita di Indonesia ibu pejabat itu istri dari seorang pejabat. Begitulah juga fitnah. Fitnah kita dalam bahasa Indonesia dianggap membicarakan keburukan orang di belakang orang itu. Padahal dalam Al-Quran fitnah itu artinya penyiksaan. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl, menyiksa itu lebih berat, lebih keras daripada pembunuhan. Nah, begitu juga nasihat. Ada orang yang berkata, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, menasihati. Itu betul dari segi substansi, itu kita bisa angkat dari ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati menyangkut itu. Tetapi sabda Nabi ad-dinun nasiha, nasihah di situ dari kata an-nus yang berarti tulus. Jadi beragama itu harus tulus kepada Allah, tulus kepada dan seterusnya. Itu maknanya ya. Jadi kita harus bedakan antara satu kata yang sama tetapi kita harus menggunakannya sesuai dengan pengucapnya. Jangan artikan dengan apa yang kita gunakan. Ya. Boleh saya tambah satu lagi pertanyaan, Pak Fahmi? Ya, silakan Pak. Tadi 2 pertanyaan kan. Iya. Nah, yang kedua ini Habib, ini sebenarnya pertanyaan yang ada hubungannya dengan situasi yang barangkali kadang-kadang kita hadapi hari-hari, Habib. Ini ada misalnya ada orang yang menanyakan kepada kita karena dia mengalami hal-hal yang gaib dalam hidupnya. Gaib dalam artian kadang dia merasa dirinya itu seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengontrol dia, ya. Jadi katakanlah dia seperti kemasukan jin begitu, Habib. Kalau kita dihadapi dengan hal-hal demikian dan ditanyakan kira-kira bagaimana jalan keluarnya, mohon advice kira-kira Habib, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang berada dalam situasi demikian. Karena hal demikian. Saya ingin berkata begini, orang-orang yang seperti itu merasakan ada ini, ada itu sebenarnya bisa terjadi akibat salah satu dari 2 sebab. Yang pertama ilusi. Ya, ilusi sehingga merasa ada ini. Nah, itu diobati oleh para ahli-ahli ilmu jiwa, psikolog, sebagainya. Dan ada juga yang dalam agama diakui bahwa jin terlibat dalam yang bersangkutan. Yang ini biasa diobati dengan doa-doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama-ulama, ada kiai-kiai kita yang mempunyai cara-cara tertentu untuk itu. Jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa bisa saja seorang kemasukan. Ilmuwan sampai sekarang belum bisa menafsirkan kenapa ada orang yang tidak pernah pandai berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, tiba-tiba waktu kemasukan dia lantas lancar berbahasa Inggris dan berbahasa Jerman. Keangkuhan intelektual yang mengingkari hal tersebut, karena itu bukan hanya terjadi sekali dan 2 kali.
Jadi memang kita percaya ada jin, ada makhluk halus yang bisa mempunyai hubungan dengan manusia. Nah, kita untuk memagari diri kita dari itu, kita perlu banyak berdoa. Salah satu doanya itu adalah Ayatul Kursi itu tadi. Baik. Kemudian Pak Quraisy ada pertanyaan, bagaimana ciri bahwa kita berhasil dalam menjalankan Ramadan sehingga menjadi fitri kembali? Ya, kita semakin tekun melaksanakan tuntunan agama. Kita semakin berhias dengan akhlak Islam. Itu ada dikatakan begini oleh para ulama. Kita di bulan Ramadan ini menenun pakaian takwa untuk kita kenakan di saat Idul Fitri dan hari-hari berikutnya. Pakaian takwa itu benang-benangnya banyak. Sabar, syukur, tawakal, itu yang di ini. Sehingga sewaktu dikenakan itu semua tercermin dalam kepribadian kita dan tingkah laku kita. Karena itu katanya, siapa yang mengenakan pakaian takwa, Anda akan menemukan dia bersih walau miskin, hemat walau kaya. Kalau beruntung, dia bersyukur. Kalau ditegur, dia menyesal. Kalau dimaki, dia tersenyum sambil berkata, kalau makian Anda benar, saya bermohon semoga Tuhan mengampuni. Kalau makian Anda salah, saya bermohon semoga Tuhan mengampuni. Dia tidak berjalan membawa fitnah. Tidak melakukan yang tidak bermanfaat. Selalu dekat kepada Tuhan, sehingga dia selalu merasa ramai walau sendirian. Kaya walau hampa tangan. Dan berani walau tanpa teman. Itu kira-kira lukisan yang ini. Itu yang kita harapkan. Karena kita sudah pakai pakaian takwa. Yang menjadi perisai kita dari segala keburukan. Pakaian itu berfungsi. Pertama, hiasan. Yang kedua, menutup apa yang kita tidak ingin orang lihat. Termasuk aurat. Yang ketiga, membedakan kita dengan yang lain. Kita bisa membedakan ini polisi atau tentara dari pakaiannya. Itu pakaian. Pakaian itu juga memelihara kita dari sengatan panas dan dingin. Pakaian takwa juga begitu. Kalau Anda memakai pakaian takwa, panas bagaimanapun, Anda punya pakaian yang menjadi perisai Anda. Dingin bagaimanapun, kesulitan apapun, Anda punya pakaian untuk itu. Dan dia membedakan Anda sebagai Muslim dengan non-Muslim. Pembedaannya dengan akhlak. Itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita setelah puasa usai. Ya. Baik Pak Quraisy, berikutnya pertanyaan dari Ibu Siti Soliha. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah tanda-tanda Allah memalingkan wajahnya dari kita? Dan kemudian yang kedua, bagaimanakah perjalanan spiritual manusia untuk menuju Tuhan? Bagaimanakah caranya supaya kita bisa menjadi salah satu orang yang dilirik Tuhan untuk didekatkan kepadanya? Iya. Tanda-tanda orang yang dipalingkan Tuhan. Iya. Ya. Lihatlah. Ya, betul. Lihatlah. Apakah dia mengarah kepada Tuhan atau dia berpaling dari Tuhan. Siapa yang berpaling dari Tuhan, Tuhan akan lebih berpaling dari dia. Dia akan merasakan, diancam dengan merasakan kehidupan yang sulit. Allah berpaling dari dia dengan itu. Jadi tandanya lihat dia taat atau tidak. Boleh jadi Tuhan ingin mengangkat derajatnya, dia sudah soleh, sudah taat, ingin mengangkat derajatnya dengan memberinya ujian. Ujian belum tentu berarti kebencian Tuhan kepada seseorang.
Boleh jadi itu tanda sayangnya untuk meningkatkan iman. Itu tandanya secara umum. Jadi lihatlah, dia melaksanakan kewajibannya, dia berakhlak dengan baik, itu Allah menyambutnya dan menempatkannya di tempat yang dekat kepadanya. Kalau dia bertentangan dengan itu, berarti dia jauh dari Allah, bukan hanya jauh, Allah berpaling dari dia. Jangan pernah menduga bahwa aneka nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia itu tanda kecintaan Tuhan kepadanya. Itu bukan tandanya. Bisa jadi seorang ditimpa dengan kebutuhan, tapi justru dia lebih dekat kepada Allah daripada orang yang memperoleh aneka kenikmatan. Jadi kenikmatan, harta benda, kedudukan bukan tanda Tuhan dekat kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya soal bagaimana berjalan ke sana. Ya. Begini, perjalanan menuju Tuhan itu bertingkat-tingkat. Dimulai dari tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama itu tobat. Mau berjalan menuju Tuhan, bersihkan diri Anda. Tobat dari seluruh kesalahan-kesalahan Anda. Ini bertingkat menjadi ikhlas, menjadi sabar, tawakal. Itu ada 8 tingkat menurut sementara ulama. Puncaknya adalah ridha Allah. Sebelum mencapai ridhanya, dicapai dulu cinta kepadanya dan cintanya. Cinta kepada Allah itu lahir dari kesadaran tentang banyaknya anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Banyaknya anugerahnya ini jika disertai dengan pemahaman tentang sifat-sifat Allah, itu menjadikan kegiatan-kegiatan positif itu dari takut meningkat kepada kagum. Kemudian meningkat kagum itu kepada cinta. Kalau cinta sudah mencapai batas akhirnya, maka disitulah tercapai ridha, keridhaan Allah. Ridha Allah berbeda dengan penerimaan Allah. Allah bisa jadi menerima amal ibadah seseorang, tapi dia belum mencapai ridhanya. Sama kalau saya berkata, angka lulus itu minimal 6. Yang cum laude 10. Ridha itu 9-10. Diterima amal, Tuhan terima, tapi belum puas, belum ada ridha. Nah itu ridha. Jadi mulailah dengan taubat, menyingkirkan segala yang ini, pelajarilah sifat-sifat Allah sehingga Anda menjadi kagum dengannya. Kekaguman yang tadinya bermula dari rasa takut berubah menjadi kagum, kekaguman menjadi cinta, dan cinta. Kalau Anda ingin mengetahui, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Tuhan, maka carilah terlebih dahulu di mana kedudukan Tuhan dalam hati Anda. Kalau Anda merasa Tuhanlah yang prioritas, Anda juga akan diprioritaskan Tuhan. Kalau masih setengah-setengah, setengah-setengah juga Tuhan. Baik. Saya kira itu ya. Baik Pak Kures. Ini ada dari Ibu Inong Zurasni dari dari Brugge ini Pak Kures. Saya bekerja untuk anak-anak pengungsi tanpa pendampingan orang tua dari Afghanistan yang mayoritas Muslim. Saya menemukan banyak perbedaan antara apa yang harus disampaikan norma dan budaya di Eropa dengan Islam. Contohnya tentang masalah seksualitas. Apa yang dianggap normal di sini sangat-sangat tidak Islami. Bagaimana saya tetap bisa menyampaikan pesan Islam terhadap anak-anak pengungsi tersebut tanpa menjadi penghalang atau visi organisasi tempat saya bekerja. Ya mungkin maksudnya Ibu Inong ini ya karena mungkin yang bersangkutan ingin juga menyampaikan pesan-pesan kepada para pengungsi asal Afghanistan, tapi standar dan juga apa yang ada di Belgia dan di Eropa secara umum juga mungkin kadang-kadang tidak memberikan kesempatan untuk hal-hal yang terkait dengan pesan-pesan keagamaan untuk disampaikan. Gimana kira-kira Pak Kures? Pada prinsipnya berdakwah itu yang pertama harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.
dan berdakwah itu bertahap. Jangan sejak semula Anda sudah ingin menjadikan siapa yang Anda hadapi itu sudah menjadi Muslim yang 100% benar. Itu tidak mungkin. Al-Quran pun turun bertahap. Pengharaman minuman keras itu bertahap. Tidak langsung dikatakan haram. Yang pertama dijelaskan bahwa itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Masih dikatakan ada baiknya. Setelah itu dikatakan jangan dekati, jangan minum menjelang sholat. Setelah sholat ada waktu silakan minum, baru bertahap. Perzinahan juga begitu menurut sementara ulama. Pertama dilarang memaksa, walaupun tanpa kawin. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna. Jangan paksa kalau mereka mau mensucikan diri. Setelah itu dibenarkan melalui kawin mut'ah, kontrak. Setelah itu baru diharamkan perzinahan. Jadi bertahap. Jangan lantas mau sekarang sudah jadi Muslim yang baik. Tidak. Tanamkan dulu dalam hati mereka tentang wujud dan keesaan Allah dan betapa Allah itu Maha Kasih dan Maha Pengampun. Saya kira itu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dara Amrullah. Menarik sekali penjelasan Pak Quraisy mengenai beragama dengan ikhlas. Bagaimana menghindari beragama yang ria, yang lebih menonjolkan simbolisme keagamaan agar terlihat religius? Ya, memang tidak mudah ya. Itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Perlu menanamkan dalam jiwa bahwa Tuhan tidak menerima yang tidak ikhlas. Kalau ini tertanam di dalam jiwa, kita akan melakukan kegiatan itu semata-mata karena Allah. Nah, karena itu dalam konteks ikhlas ini, para pakar menganjurkan, upayakanlah untuk tidak menampakkan kebaikan-kebaikan. Mau bersedekah sembunyi-sembunyi. Walaupun terang-terangan boleh, tetapi terang-terangan berpotensi untuk menimbulkan ketidakriyaan, ketidakikhlasan. Begitu seterusnya. Hindarilah pujian, karena pujian bisa menimbulkan rasa bangga dan lain-lain sebagainya. Tetapi memang tidak mudah. Itu sampai ada ungkapan, semua manusia rugi, kecuali yang beramal. Semua yang beramal rugi, kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun terancam rugi. Karena boleh jadi dia sudah menduga dirinya ikhlas, padahal oleh Tuhan dia masih dinilai tidak ikhlas. Lawan dari ikhlas itu adalah riya. Ketidakikhlasan itu digambarkan sebagai semut hitam yang berjalan di atas batu yang licin di tengah pekatnya malam. Tidak terasa, tidak terlihat. Itu. Nah, Allah tidak menuntut dari kita kecuali agar kita melakukan kegiatan dengan ikhlas. Tapi memang berat, dengan pertolongan Allah itu kita bisa lakukan. Iya. Ini terakhir Pak Quraisy dari Ibu Sri Gani tentang zakat fitrah. Apakah boleh dibayar kepada fakir, miskin, non-muslim yang kebetulan tetangga dekat kita? Apakah ada ketentuan tentang hal ini? Terima kasih. Ya, ulama beda pendapat. Tapi saya berpendapat bahwa boleh diberikan kepada siapapun, walaupun non-muslim, selama yang itu ada ayat dalam Al-Quran, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan memberi sebagian hartamu atau berbuat adil kepada siapapun yang tidak memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Jadi kalau memang fakir miskin, mereka juga adalah saudara-saudara kita sekemanusiaan yang perlu untuk dibantu. Apalagi saya kira kalau di Eropa itu lebih bagus untuk ditonjolkan hal-hal semacam itu. Saya kira demikian.